Jadi Pak, kami ingin menyampaikan apa sih sebenarnya fungsi Komisi 7 terkait dengan asumsi makro bidang SDM. Ini yang perlu sebagai standing point kita. Fungsinya dua Pak menurut saya, ini bacaan saya dari yang ada. Pertama, fungsi penetapan. Kita membahas sampai di Banggar, di Tatip jelas bahwa Komisi 7 adalah pintu bagi penetapan. Yang kedua, ini yang harus diperhatikan. Komisi 7 juga punya fungsi mengawal, pengawalan agar asumsi makro ini benar-benar tercapai. Enggak meleset, melorot dan sebagainya. Fungsi penetapan kita bahas hari ini dan sebagainya. Fungsi pengawalan 1 tahun dengan kita punya kan dimensi pengawasan, dimensi regulasi, kita jalankan untuk mengawal itu Pak. Jadi tujuannya adalah agar pendapatan negara yang sudah diasumsikan dengan ICP dan lifting ditakalikan itu betul-betul terwujud. Apalagi di tengah kondisi sekarang ini pendapatan kita yang sangat lemah. Ini harus kita genjot pendapatannya. Jadi dua fungsinya, menetapkan lalu kita kawal. Dalam rangka penetapan ini Pak, kita harus paham bahwa kita ingin dengan lifting yang meningkat ini, yang pertama, kita ingin agar pendapatan kita langsung kan meningkat. Yang kedua, ketika lifting meningkat, kita olah di dalam negeri, khususnya LPG dan BBM, ini mengurangi defisit transaksi berjalan, sektor migas yang terus turun. Dua solusi kita, mengurangi defisit transaksi berjalan, kita kurangi impor migas kita, sekaligus kita dorong pendapatan dari sektor migas. Itu fungsinya lifting. Karenanya kita lihat data, Bapak tadi sudah sampaikan, itu turun Pak. Turun apanya Pak? Bukan realisasinya saja, targetnya turun Pak. Kalau targetnya turun, realisasinya juga nggak 100%, semakin turun. Kenapa bisa demikian? Nah inilah kenapa kita kaji, kita dalami secara serius dengan SKK Migas, timbul satu ide. Yuk 2030 kita jadikan lifting migas ini 1 juta barel per hari. Kan mimpi ini Pak. Ini harus dikawal. Karenanya hari ini Pak, asumsi makro kita nggak mau turun lagi targetnya. Minimal 705. Kan gitu, kita dorong naik. Cuma ini kan harus dikawal supaya terrealisasi dengan baik. Karenanya berbagai stimulus insentif, termasuk tadi di sisi eksplorasi, investasi eksplorasi, ya di dalam cost recovery harus mendapat perhatian. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dalam rangka menunjang APBN kita ini di sisi pemasukan, ini kan juga kita sadari bahwa Kementerian SDM menyumbang cukup besar, baik dari segi PNBP maupun pajak. Migas sudah barang tentu ini kan sumber tradisional kita, listrikan dan juga minerba. Ini kan pemasukan cukup besar, ya kita udah akui. Persoalannya adalah bagaimana kita menjaga, mengawal agar pemasukan ini bisa kita pertahankan, biar bisa kita tingkatkan. Jadi kedua hal tadi Pak, fungsi pengawalan kita selain penetapan hari ini, saya penetapan ini kayaknya udah oke-oke aja ya, angka 7,5. Persoalannya adalah pengawalan. Kalau tidak dikawal, ini nggak tercapai gitu kan. Nah inilah salah satunya kami mengusulkan agar terkawal, biarlah kita dorong ESDM ini, kementerian ini bekerja dengan baik. Sehingga anggarannya kita perbaiki lah, jangan dipotong-potong. Kemudian regulasinya diperkuat, kelembagaan SKK Migas didorong dan sebagainya. Ini yang kami menginginkan Pak. Jadi perlu Perpres Pak, menurut kami Pak, 1 juta barel per hari itu harus ada Perpresnya Pak, biar kuat Pak. Kelembagaan juga diperkokoh dan juga anggaran SDM-nya ya ditingkatkan lah Pak, jangan dipotong. Kira-kira itu dari kami Pak, mudah-mudahan kita bisa menetapkan dengan baik 1-2 hari ini, lalu kita kawal selama 1 tahun agar tercapai asumsi makro itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.